Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Meka Natasha. Saya Silangga ini. Kami berdua adalah host dan di belakang kami adalah narasumber kami yang bernama Saya Aisyah Putri Noviana. Nama saya Widya Putri Syamaliana. Jadi tema podcast kami kali ini adalah membahas tentang bakat dan prestasi. Nah, apa sih potensi awal kalian saat ingin meraih cita-cita? Waktu itu potensi kami sedikit, tidak banyak, tapi kami mengurungkan niat dulu yang kemudian akan kami gunakan di akhir saat kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelum kalian ingin meraih sebuah cita-cita, kalian harus mengurungkan niatnya, harus persiapan dari awal sampai pun akhir. Dan itu kalian harus konsisten, tidak boleh sampai malas-malasan. Jadi cara kamu belajar itu bagaimana sih? Dari metode aku belajar, aku ada membuat sebuah jurnal dan menilai apa materi yang aku pahami. Jadi pas pertama aku masuk SMA, kita mulai bikin jurnal. Lalu hari Senin kita tulis semua jadwal dan baru kita tulis kegiatan keseharian. Misal pada pukul jam 5 pagi kita harus bangun pagi-pagi karena sekolah SMA tidak seperti SMP yang dulunya tutup gerbang jam setengah 8. Di SMA kita tutup gerbang jam 7 lewat 15 menit. Jadi mau tidak mau kita harus menerapkan sikap disiplin sejak dini. Oh, jurnal itu apa sih? Jurnal itu seperti perencanaan suatu kehidupan. Jadi saat kita melakukan suatu kegiatan dan kita lupa dengan kegiatan sebelumnya, kita bisa menerus kegiatan hari ini. Seperti misalnya hari ini kita belajar tentang sholat. Nah, sholat misalnya kalian belum tahu tentang tata cara sholat tahajud, kalian bisa menulisnya di jurnal. Misalnya kalian free pada jam 8 ataupun pada jam istirahat sekolah. Nah, kalian bisa menggunakan jam istirahat itu untuk menghafal suatu surah. Jadi kalian bisa mendapatkan apa yang belum kalian ketahui dari awal. Oh, terus misalnya kamu lagi malas buat bikin jurnal, itu kira-kira apa sih yang mau kamu lakukan? Cara ngatasin rasa malas itu gimana? Kalau aku malas bikin jurnal, kadang aku bikinnya tuh di HP dari lewat catatan. Di HP ada sebuah aplikasi yang bernama catatan ataupun buku diari. Jadi kalau aku malas mengeluarkan semua peralatan yang dibuat untuk membuat jurnal, kita akan menggunakan aplikasi itu dengan berbagai warna dan konteks. Oh, jadi gitu ya tips dari kamu. Nah, kalau buat Widya sendiri gimana sih cara kamu buat meraih prestasi di akademik? Nah, kalau aku itu caranya kita harus rajin baca buku, terus kita juga harus aku linturkan ke Widya. Jadi itu tips dari Aisyah. Kalau dari Widya sendiri? Nah, kalau dari saya itu kita caranya rajin membaca buku, terus juga kita memahami apa yang diterangkan, dan yang terpenting kita minta bantuan sama Allah supaya memudahkan segala urusan kita. Terus misalnya kamu lagi males nih atau kamu gak ngerti sama materi yang dijelasin sama guru, kira kamu bakal ngelakuin apa? Nah, kalau itu caranya mengulang lagi. Aduh. Oh gitu. Jadi semisalnya nih kalau kalian lagi nggak ngerti sama penjelasan dari guru, kira-kira kalian bakal ngelakuin apa? Kalau aku sih, kalau nggak ngerti sama penjelasan guru, yang pertama bakal aku cari atau searching materi apa yang tadi kami pelajari seperti membuka YouTube maupun Google. Kemudian aku akan mencatat materi yang aku dapat dari internet. Lalu aku akan sambungin di pelajaran berikutnya atau minggu depan apakah pelajaran ini yang aku catat sama dengan pelajaran sebelumnya. Jadi gitu. Oh gitu. Kira-kira kalian berdua ini udah pernah meraih prestasi belum ya? Kalau aku udah pernah waktu SD sama SMP. Oh Aisyah? Kalau dari sendiri udah pernah, cuma aku dari kelas 4 SD, alhamdulillah dari kelas SD sampai sekarang. So, boleh di-spill nggak? Ranking pernah dapat ranking berapa? Kalau saya itu dari SD itu bisa
peringkat 3, ranking 4 itu nggak selalu ranking 1. Tapi waktu memasuki dunia SMP, masa SMP itu saya selalu juara 1. Nah, kalau buat kamu sendiri, kalau buat aku itu pas kelas 1 sampai kelas 3 memang nggak dapet apa-apa. Itu pun waktu itu aku peringkatnya peringkat terakhir. Tapi karena diremehin atau direndahin sama orang, kata mamaku coba aja belajar atau buka buku-buku lain. Jadi waktu kelas 4 itu aku udah mulai dapet peringkat 3. Lalu aku dapet peringkat 1 atau 3 besar dari kelas 5 sampai kelas 3 SMP. Tapi waktu kelas 7 semester 1 yang waktu ada virus corona kan kita kerja di internet. Aku kurang paham tuh sama internet. Jadi prestasiku kepotong pas di kelas 7 semester 1. Waktu itu aku dapet peringkat 12. Jadi kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan. Oke guys, jadi video ini adalah video lanjutan dari tadi video yang baru saja kita tonton. Di sini saya akan mempertanyakan kembali apa bakat atau prestasi non akademik dari beliau yang bernama Widya dan Auda. Jadi yang pertama, kalian pernah nggak sih meraih sebuah prestasi non akademik? Pernah. Boleh nggak tuh disebutin apa prestasinya sama gimana cara meraihnya? Dari Auda dulu deh. Aku pernah berprestasi di bidang non akademik, yaitu silat. Cara ngeraihnya sih dengan cara kayak latihan aja terus, kayak usaha gitu, terus ikutin lomba juga. Nah, kalau misalkan di lomba nih kalah atau nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada perlombaan selanjutnya ikuti aja lagi, siapa tahu menang. Kalau kamu? Kalau aku pernah ikut lomba poli internasional, waktu itu menang sih juara 1, alhamdulillah. Nah, kalian tuh pernah nggak sih kayak ngalamin kendala atau masalah dalam berlatih sesuatu mungkin? Pernah sih, kayak kendalanya tuh kayak minta izin orang tuanya tuh susah, apalagi kan anak cewek dimarahin silat biasanya. Kalau poli nggak mungkin dong kalau dimarahin. Iya sih, cuman kalau dalam latihan tuh kadang dalam satu tim kadang nggak akur gitu, susah buat kompak buat main polinya gitu. Jadi ada aja konflik terkadang. Nah, konfliknya tuh sampai ada nggak yang serius, kayak serius gara-gara ada yang celaka mungkin atau ada yang dikeluarkan? Ada nggak? Kalau aku sih kemarin tuh waktu lomba nih, kan aku seleksi di tingkat kabupaten gitu, kan aku menang, alhamdulillah. Nah, pas mau dikirimnya ini aku nggak diizinin. Kata mamaku anak perempuan tuh nggak boleh kayak jauh-jauh gitu, nggak bisa diawasi gitu. Jadi kamu strict parents? Iya, Strict parent. nah di kendalanya tuh kayak mamaku tuh nggak mau aku pergi, jadi sampai kayak pelatihnya atau apa gitu turun buat ngebujuk mamaku ini. Habis itu baru diizinin. Iya, soalnya kalau misalkan aku nggak pergi mewakili tanah bumbu, nanti nama sekolahku, namaku, sama nama perguruanku tuh kayak rusak gitu loh. Tercemari gitu ya. Gitu. Kalau si Widya poli itu lomba sekadar lomba atau lomba tingkat sekolah, kabupaten, kecamatan? Pernah tingkat sekolah, terus tingkat nasional juga pernah. 2 itu aja sih. Kalian kan pernah tuh berlatih, pasti tahu dong dasar-dasar tekniknya. Boleh nggak sih disebutin biar aku nambah pengetahuan ilmu aja? Boleh. Kalau di silat itu sih kayak kalau gerakan dasar-dasarnya paling kayak mendak, ninju, habis itu teknik-teknik bantingan, habis itu yang paling penting sih latihan fisiknya. Kalau misalkan fisiknya nggak kuat kan susah. Kalau mental dong, mental diikutkan nggak? Mental ikut juga pasti. Mental tuh digunakan di bagian apa? Mental tuh digunakan pas setiap ada misalkan ada kejuaraan atau latihan gitu. Misal kalau mental tuh kepake, misal kalian ini kan lagi lomba terus Iya. kalah, otomatis kalau yang kalah kan nggak bisa mengharumkan nama perguruan kan. Iya. Jadi kalian pernah nggak sih diajak? Enggak sih, soalnya kan misalkan kalah
udah, tapi yang penting kita udah pernah nyoba gitu, jadi nggak apa-apa. Dibandingkan yang ngejek kan dia belum pernah nyobain juga, belum tahu rasanya. Dia ngejek-ngejek kan dia belum tahu juga gitu gimana anunya. Oh gitu. Kalau volley tekniknya apa tuh? Kalau tekniknya passing, terus shemes, terus juga kalau dari guru aku yang ngajarin, kita tuh harus kuat, tangannya harus kuat buat nangkep polinya, terus juga kakinya itu nggak boleh apa ya namanya rapet gitu. Pokoknya harus dibuka selebar bahu. Kuda-kudanya. Iya, harus ada kuda-kudanya gitu. Kadang tuh bisa dimarahin gitu, terus juga kadang bisa lah mental down gitu, gara-gara latihan. Jadi buat teman-teman yang ingin meraih prestasi akademik maupun non-akademik bisa diraih tanpa adanya suatu potensi. Tapi nggak boleh ya kalau yang nggak ada potensi sama sekali, adainlah sedikit. Meskipun potensi kita sedikit, kita bisa meningkatkannya demi hari, sedikit demi sedikit. Usaha tuh nggak akan ngehianatin hasil. Jadi meskipun kita udah berusaha tetapi belum kelihatan hasil, mungkin itu kita kurang berusaha lagi untuk berusaha ke atas lagi. Kesimpulannya Jangan dengerin apa kata orang juga. jangan terlalu dipikirin lah. Maksudnya dipikirin, tapi jangan berlebihan sampai ngedownin apa yang seharusnya kita bisa, malah jadi nggak bisa sama Kalau sekali. misalkan kayak direndahin atau apa dianggap remeh gitu Remeh. itu dengerin, jadiin apa ya, Motivasi gitu, biar jadi kita lebih kita semangat gitu. Kita harus buktiin kalau orang yang ngerendahin kita nih kalau kita bisa. Iya, bener banget sih. Prestasi akademik ya, prestasi akademik tuh kalian bisa belajar melalui jurnal maupun membaca buku, memahaminya lewat Google. Kan internet sekarang banyak, teknologi juga canggih kan. Jadi kalian bisa searching tuh, ada aplikasi ChatGPT, terus ada Excel, Word. Nah, di situ kalian bisa searching, di Google juga ada. Tinggal kalian ketik, nanti cari deh websitenya. Terus kalau prestasi non akademik itu kalian harus rutin tanpa adanya malas-malasan. Jadi kalian harus konsisten dalam berlatih meskipun ada suatu kendala. Kendala itu bisa aja kita hadapin asalkan kita ada niat untuk menyelesaikan kendala atau masalah yang menghalang kita berbuat sesuatu yang kita inginkan. Mana tahu yang kita inginkan itu bisa bikin kita sukses kan? Sekian podcast kali ini. Saya Aisyah Putri Noviana Saya Widya Putri Shivalujana. Saya Nazlatul Audah mengucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan maaf jika ada banyak kekurangan ataupun salah dalam pengataan, huruf, dan berisik lah mungkin ya. Iya, karena di sini rame. Iya. Oke. Udah ya. See you. See you next time.